Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Muhammad Fauzan dan di video ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. NIM saya yaitu 415211100066. Kita masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai sarana interaksi, bahasa juga mencerminkan identitas suatu bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa resmi di Indonesia, ya, di negara kita. Namun dalam praktiknya, penggunaan bahasa Indonesia juga sering bercampur dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Hal inilah yang menjadi perhatian utama dalam presentasi saya kali ini. Dalam slide ini ada latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berperan penting dalam menyatukan bangsa dan mencerminkan identitas suatu bangsa. Lalu ada rumusan masalah, menyoroti pertanyaan mengenai posisi bahasa Indonesia dan dampak bahasa daerah serta asing di dalamnya. Lalu ada tujuan penelitian, yaitu untuk menilai posisi bahasa Indonesia dan pengaruh dari bahasa lain. Lalu ada manfaat juga, yaitu untuk memberikan wawasan. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tadi muncul beberapa pertanyaan penting yang akan kita bahas. Pertama, bagaimana kedudukan bahasa Indonesia saat ini? Ditinjau dari bahasa Indonesia saat ini dalam konteks penggunaan dan pengaruhnya. Lalu muncul juga pertanyaan yang kedua, apa saja pengaruh dan dampak dari bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia? Menganalisis dampak positifnya, negatifnya dari bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Lalu muncul lagi pertanyaan, bagaimana pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia? Lalu yang terakhir adalah pertanyaan, cara kita menjaga keutuhan bangsa Indonesia agar tidak tergerus pengaruh luar, atau bisa dikatakan upaya melindungi bahasa. Secara konstitusional, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi simbol pemersatu seluruh masyarakat dari berbagai suku bangsa. Sedangkan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sayangnya, perkembangan teknologi dan globalisasi seringkali menggeser posisi ini. Banyak masyarakat, khususnya anak muda, lebih memilih menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Keanekaragaman bahasa ini tentu menjadi kekayaan budaya. Secara positif, bahasa daerah memperkaya kosakata. Lalu dari banyaknya kata dari berbagai bahasa daerah ini telah menjadi kata baku dalam bahasa nasional. Tapi ada sisi negatifnya. Penggunaan bahasa daerah yang terlalu dominan bisa menyebabkan campur aduk struktural bahasa dan mengganggu pelafalan serta tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya kata mengapa bisa berubah menjadi ngapo, ngape, atau ngopo, tergantung dari daerahnya. Pengaruh ini bisa menghambat penguasaan bahasa Indonesia secara utuh, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini ada keanekaragaman bahasa Indonesia memiliki berbagai daerah yang mencerminkan identitas suatu bangsa atau identitas budaya setiap suku. Lalu ada pengaruh terhadap bahasa Indonesia, interaksi antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia memperkaya kosakata atau struktural bahasa. Identitas daerah, lalu ada penggunaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengaruh asing terhadap bahasa Indonesia. Selain bahasa daerah, bahasa asing terutama bahasa Inggris juga sangat mempengaruhi bahasa Indonesia. Pengaruh positifnya jelas. Kita bisa mengakses informasi global, belajar teknologi baru, dan membuka peluang kerjaan internasional. Namun, dampak negatifnya juga nyata. Percampuran bahasa atau kode mixing seperti lagi meeting, deadline tugas, atau ngejum jadi tren. Jika terus dibiarkan, hal ini bisa merusak struktur bahasa Indonesia. Bahkan bisa menggeser peran bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam poin-poin ini
Ada kemampuan berbahasa asing itu penting, ya jelas. Indonesia sebagai negara berkembang dituntut menguasai bahasa asing atau interaksi dan kerjasama dengan negara maju, ya tentu saja. Lalu bahasa asing sebagai jembatan komunikasi, udah pasti. Lalu mempercepat transfer ilmu pengetahuan untuk transfer budaya antara budaya kita dengan budaya luar. Lalu ada pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Ada peran bahasa daerahnya. Bahasa daerah memainkan peran penting dalam identitas budaya dan pembentukan cara berpikir komunitas lokal. Lalu ada pengaruh asing atau pengaruh budaya asing. Bahasa asing memberi kontribusi pada pembendaharaan kata dan konsep baru memperkaya bahasa Indonesia. Lalu ada proses perkembangan bahasa. Interaksi antara bahasa daerah dan asing menciptakan dinamika linguistik yang terus berkembang sampai saat ini. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu upaya pelestarian suatu bangsa. Ada pertanyaan, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bahasa Indonesia? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kedisiplinan berbahasa. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja yang baku terlebih dahulu. Lalu ada meningkatkan kebanggaan terhadap suatu bangsa, menciptakan rasa nasionalis kita terhadap bangsa, dan kita bangga bisa berbahasa Indonesia. Kesimpulan, peran bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai dasar identitas nasional tunggal, dan bahasa Indonesia dalam fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain alat komunikasi, bahasa Indonesia adalah simbol jati diri bangsa yang membedakan bahasa Indonesia dari bahasa lain. Dari semua yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, bahasa daerah dan bahasa asing membawa manfaat, tetapi di sisi lain bisa menggerus identitas nasional jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, pelestarian bahasa Indonesia harus menjadi tanggung jawab bersama. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, baik dan benar, sebagai bentuk cinta kita pada bangsa ini. Saya mengajak agar kita semua, baik pelajar, pengajar, orang tua, hingga pemerintah, memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kurangi penggunaan bahasa asing atau daerah secara berlebihan, dan biasakan berbahasa Indonesia secara kaidah atau sesuai kaidah. Jika bukan kita yang menjaga bahasa Indonesia, lalu siapa lagi? Di sini ada daftar referensi. Referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini berasal dari berbagai jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang membahas topik kebahasaan, baik dari sisi sosiolinguistik maupun pendidikan. Dengan dasar ini, semua pendapat dan informasi dalam makalah atau presentasi saya ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satunya adalah Agustin Y. Kedudukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak presentasi ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menumbuhkan semangat kita untuk mencintai bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.